Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhamna tafarruqan maksuma min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ta'zifan wal ikraman kami kepada almarhum Abu Abi dan almarhum Umi yang ada di rumah, juga kepada pucuk pimpinan daya Istiqomatul Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah, juga kepada seluruh dewan guru yang telah mendidik kami bersama tanpa mengenal lelah payah, juga kepada dewan juri yang telah menilai kami secara masing-masing di dalam acara muhadharah, dan yang saya paparkan sidang talabah yang dirahmati Allah. Wabil khusus kepada dewan MC yang telah memanggilkan nama baik kami, khususnya saya pribadi, untuk menyampaikan satu tema acara yang bukan berisikan sebuah topik dan bukan dikarang seorang pelaku topik, dan rasanya pun bukan seperti keripik, tapi siapa yang melirik pasti akan tertarik dengan satu buah topik tenggelamnya Islam bagaikan kapal Fani Darwis. Dewan Hakim yang bijaksana sidang talabah sebangsa dan seagama, dapat kita ketahui bersama yang mana saya sengaja memilih judul tersebut lantaran hasil pemikiran pendek saya terinspirasi daripada sebuah novel, yaitu novel Tenggelamnya Kapal Darwis. Mungkin novel ini sudah kalian baca, kalian dengarkan, bahkan kalian saksikan di sebuah layar kaca, yang mana novel tersebut dikarang seorang alim ulama yang masyhur di tanah kelahirannya, yakni Pulau Sumatera. Namanya tak asing lagi bagi kita bersama, yakni Abuya Hamka. Di mana dari novel tersebut banyak sekali kita ambil hikmahnya, banyak sekali kita ambil faedahnya, terlebih-lebih sisi positifnya. Yang dulu kita tidak menyadari, apakah kita sendiri yang tidak tahu atau yang memang tak mau tahu? Apakah kita yang lupa sehingga kita telah jaga? Apakah kita yang berada dalam kebodohan, ataukah kita yang tak mau paham? Yang mana kita sekarang dimainkan oleh para pelakon yang berbuat dengan seonar-onar, mereka pertontonkan di sebuah layar lebar. Maka malam ini saya akan membuka kembali pikiran kita semua lewat waktu layar kaca yang tidak zahir tapi dia ada, yang tidak bisa disentuh tapi bisa dirasa. Faedah kita ambil dari tenggelamnya kapal Darwis ialah tenggelamnya Islam di zaman ini, yang mana kita sebagai hamba-hamba kehancuran, sebagaimana tenggelamnya kapal Darwis. Ketika kapal Darwis melangkah penyeberangan, tenggelam di tengah lautan antara Tanjung Priok dengan Batavia, yang sekarang cuma tinggal nama. Begitulah kita Islam sekarang, yang sekarang cuma tinggal nama di KTP, hukum meninggal hingga kepada surat KT. Dewan Hakim yang bijaksana sedang talabah sebangsa dan seagama. Maka itu mulai saat ini bulatkan pikiran Anda, hidupkan pikiran Anda untuk menegakkan agama Islam yang dulu Rasulullah SAW rela miskin demi menegakkan agama Islam, rela berkorban nyawanya
Siti Khadijah istri tercinta pun berkata, wahai Rasulullah, seluruh hartaku telah kusedekahkan, kukorbankan untuk menegakkan agama Islam, sehingga sekarang aku tak punya apa-apa lagi Rasulullah. Jikalau nanti aku meninggal Rasulullah, engkau kumpulkan seluruh tunanku, engkau bangun satu buah jembatan agar para umat Islam dapat menyeberangi lautan. Begitu besar pengorbanan Sayyidah Khadijah kepada umat Islam, begitu besar rasa cintanya kepada Islam. Tapi kenapa kita selalu beliau tidak begitu sadar? Malahan kita semakin menjalankan Islam laksana karang di dasar lautan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana perkataan tadi kepada Hayati dan kekasihnya, pantang pokok kisah berbuah-buah kali, pantang lagi makan sisa. Begitulah pula kita Islam, kita sesuaikan perkataan kita dengan Zainuddin kepada Hayati dan kekasihnya. Pantang Islam ini, pantang kita malamnya dengan akhir masa. Dewan Wakil yang bijaksana dan tawabah yang dirahmati Allah, sebagaimana bahwa Nabi pernah berpesan kepada kita, al-Islamu ya'lu wa la ya'lamu. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi daripada Islam. Jadi kalau Islam sudah tinggi, maka jangan kita angkat lagi. Tapi kalau Islam rendah, maka kita tinggikan kembali kalau anda memang mampu Islam yang sejati. Allahu Akbar. Sekarang coba kita lihat, kita pikirkan, kita renungkan, kalau bukan kita yang menegakkan agama Islam, lantas siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Sebab di zaman kehadiran ini, ketika kita masih lalai, masih lengah, masih bodoh, maka kita akan semakin dijajah oleh taktik-taktik kaum kafir yang ingin menghancurkan agama Islam atas permukaan bumi ini. Dewan Hakim yang bijaksana dan tawabah yang dirahmati Allah. Maka dari itu Allah telah berfirman dalam Al-Quran dan berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dapat kita pahami dikarenakan kenapa agama yang disebut adalah agama Islam. Dikarenakan Islam adalah satu singkatan dari kepanjangan yang berawalan induk segala lahirnya agama dan makhluk. Dari situ dapat kita pahami bahwa Islam adalah seluruh agama di permukaan bumi ini. Dari zaman yang kita zaman yang Nabi Adam hingga ke zaman sekarang, semua menganut agama Islam. Tapi masih ada yang meragukan latar belakang Islam. Bahwa Islam adalah agama yang nyaman, agama yang tentram di permukaan bumi ini. Maka apabila Islam agama yang nyaman, agama yang tentram, dapat kita buktikan. Ketika orang kafir masuk ke dalam Islam, maka dengan hidup damai, hidup tentram, hidup nyaman ketika selesai mengikuti peraturan mereka. Tapi sebaliknya saudara, ketika kita orang Islam masuk ke dalam kafir dan Allah, siap-siap kita dibantai, dibunuh secara berkuat, dibantai secara kejaman. Nauzubillah min dzalik. Yang mana di antara kita melupakan hakikat Islam. Maka kalau kita sudah tahu bagaimana hakikat Islam, jangan sekali-kali kita mencemarkan nama baik Islam. Islam adalah agama yang paling damai di dunia ini. Banyak di antara kita yang terbawa arus oleh para kaum kafir untuk menghancurkan Islam di permukaan bumi. Yang mereka lakukan, mereka kerahkan untuk menjimatkan menghancurkan Islam. Tapi kenapa kita tidak mati-mati untuk menghancurkan agama mereka? Untuk menegakkan agama Islam, bahwa Abu Sufyan pernah berpesan, jika engkau menyamar dunia, maka gantilah kainmu dengan kain kafan. Dewan Wakil yang bijaksana sedang tawabah yang dirahmati Allah, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, jangan engkau jadikan Islam sebagaimana tenggelamnya kapal Pertawis yang sekarang cuma tinggal nama. Yang kedua,
Islam adalah agama yang tinggi. Maka dari itu, janganlah cari agama daripada selain Islam. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yaqbalu minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya, dan pada hari akhirat orang itu termasuk orang-orang yang merugi. Maka dari itu, kita adalah orang-orang yang beruntung, yang terlahir daripada golongan Islam. Maka dari itu, sebaiklah kita untuk menegakkan syariat Islam di atas permukaan bumi ini, di bangsa kita, di negara kita, di kota kita, dan di kampung kita, dan di sekitar kita. Yang selanjutnya, kita sesuaikanlah perkataan Jalalain kepada hayati dengan Islam. Pantang lagi makan sisa, pantang pokok pisang berbuah 2 kali. Pantang Islam musnah di bumi ini, pantang kita melawannya hingga akhir masa. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk menegakkan agama Islam. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, kejanggalan dan kekurangan kesilapan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.